Dan ingat bahwa saat ada seseorang yang mencintai kita, maka di saat bersamaan pasti akan lahir seseorang yang membenci kita juga. Dia merasa bahwa dirinya sangat terkenal, padahal yang mengenal dia adalah hanya penggemarnya. Dan orang-orang yang tidak menggemari pun, ini sebenarnya jumlahnya lebih banyak. Bukan artinya ini adalah akhir karir. Tidak ada sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Dan saya tahu bahwa kalian tidak seburuk dan sejahat apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Triswaka dan Zidane ini menuai hujatan dari netizen. Bahkan tidak hanya itu, somasi dan denda hingga 1 miliar rupiah ini dialamatkan kepada mereka. Tuduhan-tuduhan tidak memiliki karya, hanya musisi cover, dan hal-hal yang lainnya seperti air bah dan gelombang tsunami menghantam mereka. Apakah ini adalah akhir dari karir mereka? Dan kira-kira fenomena apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa ini penting? Karena hal ini pasti akan terjadi lagi dan lagi. Dan ini sebenarnya sudah terjadi di masa lalu. Bagaimana seseorang yang sangat terkenal, memiliki pendukung yang banyak, ini mengalami hate comment, disudutkan, dibully, dan hingga akhirnya ada yang sampai karirnya selesai, ada yang sampai harus meminta maaf dan klarifikasi, ada yang sampai harus melakukan hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya untuk menyelamatkan karir mereka. Dan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh kedua orang ini nanti? Dan fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi dari hal ini? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu. Dan saya yakin ini juga akan berguna untuk kalian semua dalam kehidupan kita yang pasti tidak akan bisa dipisahkan dari sosial media. Kartu yang pertama. Sebenarnya ini adalah pesan yang sangat penting untuk para YouTuber, selebgram, dan TikTokers. Apa kesamaan di antara mereka bertiga? Mereka ini famous karena aplikasi. Karena kan ada namanya. Selebgram dari Instagram, YouTuber ya tentu saja dari YouTube, dan TikTokers itu dari TikTok. Contoh-contoh dari mereka yang mengalami hal yang sama. Selebgram, Rachel V-nya. Apa kabar dengan kasus kemarin yang dia menghindari karantina, keluar sepulangnya dia dari Amerika. Nah, kalau YouTuber, kita ingat ada kasus seperti Indra Kents dan juga Nisa Sabian. Bagaimana apa yang mereka lakukan sebelumnya, ini terus kemudian seakan-akan hilang, atau Doni Salmanan misalkan ya, karena satu hal yang terbukti mencederai dan melukai kepercayaan dan juga kecintaan masyarakat kepada mereka. Dan kalau TikTokers, ya siapa lagi kalau bukan Chika, yang saat ini sedang bikin geger se-Indonesia. Nah, pesan penting untuk mereka semua ini apa? Adalah harus berhati-hati dengan cepatnya mereka memperoleh fame atau stardom atau keterkenalan yang mereka miliki saat ini. Karena terkadang kecepatan kita menjadi terkenal ini tidak secepat dan kesiapan diri kita menghadapi apa yang ada dan konsekuensi yang harus kita hadapi di situ. Konsekuensi seperti apa? Saat kita adalah milik publik, maka apapun yang kita tampilkan ini sudah tidak boleh menjadi diri kita. Ini harus juga bersinggungan dan paling tidak sesuai dengan image yang kita tunjukkan kepada publik. Saat itu terjadi berbalikan, maka kita akan dihujat dan dihina karena hilangnya kepercayaan dan kekecewaan dari masyarakat kepada kita. Dan ingat bahwa saat ada seseorang yang mencintai kita, maka di saat bersamaan pasti akan lahir seseorang yang membenci kita juga. Dan kartu berikutnya ini menunjukkan bahwa kita juga harus hati-hati dan benar-benar tegas memilih apa yang akan kita lakukan, dan terkadang ini harus dilakukan saat itu juga. Karena saat kita memiliki penggemar, maka di saat bersamaan kita juga akan memiliki seseorang yang satu membenci kita atau orang yang nggak tahu tentang kita sama sekali. Ingat, ini bukan tahun 1985 atau mungkin tahun 2009 saat saya di acara The Master dulu. Dimana kalau kita nongol di TV, maka seluruh Indonesia akan tahu. Tapi di sini, seseorang yang mengandrungi satu YouTuber itu belum tentu akan mengandrungi YouTuber yang lainnya lagi. Seseorang akan dikurung dalam bubble filter yang berbeda-beda. Maka sebenarnya ini akan berbahaya kepada si selebriti ini tadi. Dia merasa bahwa dirinya sangat terkenal, padahal yang mengenal dia adalah hanya penggemarnya. Dan orang-orang yang tidak menggemari pun, ini sebenarnya jumlahnya lebih banyak. Yang berbahayanya lagi adalah mereka ini akan tahu saat si selebriti, selebgram, tiktokers atau youtubers ini tadi berbuat kesalahan, haters yang memblow up ini, dan orang-orang yang nggak tahu ini akan ikutan ngomentarin si selebriti ini tadi dengan kekejaman yang tak terperi. Dan ini adalah satu hal yang harus kita hindari. Dan kalau bisa sebelum itu terjadi, kita harus segera padamkan apinya.
Dan ingat, masa kita itu tidak sebanyak orang-orang yang belum mengetahui siapa kita. Dan mereka akan bisa sangat kejam datang kepada kita dan bisa saja merubah orang-orang yang tadinya mendukung kita ini jadi membenci kita juga. Maka kita akan tahu bahwa elemen katalisator atau yang mempercepat seseorang menjadi terkenal, kaya raya, dan memiliki penggemar di sosial media. Ini adalah katalisator atau elemen yang sama juga yang akan membunuh dan juga menghancurkan karir kita. Bahkan akan lebih berbahaya untuk orang-orang seperti saya yang telah memiliki karir di televisi sebelumnya, terus kemudian nyemplung ke YouTube seperti ini. Maka akan ada dua hal yang dipertaruhkan. Dan setiap langkahnya, setiap detiknya, ini sangat berbahaya. Maka Triswaka dan Zidane di sini harus benar-benar bisa memilih split second untuk menentukan harus ngapain dan apa dengan apa yang dihadapinya saat ini. Dan karena menjadi terkenal di hari-hari sekarang itu berbeda dengan hari-hari dulu, di mana dulu orang tidak akan bisa mengomentari apa yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan. Ya saat itu ada Twitter sih, tapi belum semasif sekarang ini. Nah tapi kalau sekarang apapun yang akan kita lakukan itu langsung bisa dikomentari saat itu juga. Bahkan live kita bisa berkomunikasi dengan pendukung, pembenci, maupun orang yang tidak memiliki atensi apapun terhadap kita. Maka waspadai sesuatu yang disebut sebagai cancel culture, atau sesuatu yang akan membatalkan semua keterkenalan kita, prestasi kita, karya kita, dan hal-hal yang pernah kita buat di masa lalu, dan menghapus eksistensi kita seakan-akan kita tidak pernah ada. Dan ini kalau menurut saya sih di kasus Zidane dan Triswaka ini adalah mereka itu nggak bisa membedakan antara mereka harus bekerja, yang mana image ini harus dijaga, semua hal ini harus di-prepare sebelumnya, dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Karena selebgram, YouTubers, dan TikTokers ini meleburkan dua realita, antara realita di sosial media dan realita kehidupan mereka yang sesungguhnya. Seakan-akan sudah tidak ada batas lagi. Maka saat sebenarnya mereka itu mengimpersonate Andhika Mahesa atau Andhika Kangen Band, ini sebenarnya adalah hal yang mungkin banyak dilakukan orang-orang yang lainnya, tapi saat ini dilakukan oleh mereka, yang mana mereka memperoleh uang dari mengcover karya orang lain, dan mereka adalah musisi yang sangat jauh usianya dibandingkan Andhika, dan melakukan ini di dalam live media, maka ini adalah satu campuran yang sangat berbahaya. Dan jika ini terjadi, ini adalah satu hal yang juga nggak perlu diherankan lagi. Maka ada baiknya untuk para YouTubers, TikTokers, dan juga selebgram ini harus hati-hati saat mereka melontarkan sebuah pernyataan atau membawakan diri mereka. Karena untuk mereka ini tidak ada yang namanya realita saat mereka harus membawakan versi dirinya yang masyarakat sukai, dan di sisi yang mana mereka harus menjadi seseorang yang mungkin menjadi dirinya sendiri, dan yang mana manusia ini pasti dipenuhi oleh emosi dan hal-hal yang lainnya yang dipengaruhi oleh perasaan mereka ini. Dan jika hal ini terjadi, yang paling celaka ini adalah hal itu akan merembet kemana-mana dengan sangat cepat sekali. Lalu hal-hal yang sejatinya nggak langsung berhubungan ini akan digali, dikomentari, dan dijudge saat itu juga. Langsunglah riders dari Triswaka saat manggung dibahas di sini. Tentang harganya lah dikomentarin, kok sampai 50 juta padahal bukan karya sendiri. Kenapa harus minta rokok satu slof? Satu slof itu artinya isinya 12 kotak atau 12 packs di sini, dan minta refleksi dan hal-hal yang lainnya yang kalau menurut saya di sini namanya riders itu ya suka sama suka. Kalau disetujui ya dikasih, kalau nggak disetujui ya sudah seperti itu. Tapi hal ini pun sampai digali, dan saya nggak tahu ini galinya akan sampai sejauh apa nantinya. Dan ini satu hal yang sangat-sangat berbahaya, dan saya aja merinding ini mendengarnya. Sehingga kalau menurut saya sih, untuk para selebgram, TikTokers, dan YouTubers ini nggak ada yang namanya be yourself. Be yourself artinya mati. Mereka harus menjadi diri yang mereka janjikan setiap saat dan setiap waktu. Saya mendengarkan banyak sekali cerita dari selebgram, YouTubers yang terkenal, yang mereka ini dibicarakan di belakang hanya karena mereka menjadi seorang manusia, just being human. Mereka marah karena jadwal pesawatnya diganti, mereka marah karena dibangunkan di pagi hari, dan hal yang lainnya. Tapi bukankah itu adalah resiko untuk apapun yang mereka dapatkan dari uang para penggemarnya ini tadi? Dan maka yang paling sulit di sini adalah mengatur dirinya untuk tidak terjebak kepada satu sindrom yang sering disebut sebagai star syndrome. Star syndrome ini adalah kegagalan mengukur valuasi dari diri kita sendiri, sehingga orang akan menilai bahwa kita ini over value atau menganggap diri ini lebih terkenal dibandingkan
keterkenalan yang sesungguhnya. Dan jika ini terjadi, apalagi di negara yang menjunjung tinggi etika dan juga pranata sosial di masyarakat seperti Indonesia, ini seperti sebuah hal yang sangat tabu dan bisa menghancurkan karir mereka. Maka sebenarnya tidak ada cara yang lain selain ya meminta maaf. Saya pernah mengalami hal ini, hampir menuju ke titik itu tadi, dan saya meminta maaf. Tidak ada pembelaan dan jangan ada pembelaan apapun. Meminta maaf dengan tulus dan sadari kesalahannya. Tentu saja ada sisi benar di setiap sisi salah, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah saat kita melakukan kesalahan, minta maaflah. Kebenaran bisa kita katakan nanti. Dan jika memang ternyata kita tidak seperti yang dikatakan, maka kebenaran ini pasti akan muncul sendiri. Nah, sayangnya Triswaka dan Zidane tidak serta-merta dan secepat kilat meminta maaf dengan terlihat tulus dan meminta maaf langsung atau melibatkan orang yang dikaitkan dengan kasus itu tadi. Dan sepertinya sekarang apinya sudah merembet kemana-mana. Dan rasanya nggak berlebihan jika ternyata saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Zidane dan Triswaka, terutama Zidane di sini, bersama dengan public figure seperti Rachel Fenya, Nisa Sabian, Chandrika Cika, kemarin ada Farida Nurhan, dan yang lain-lainnya. Bukan artinya ini adalah akhir karir, tetapi banyak PR yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepada karir kalian yang sebelumnya. Memang akhirnya namanya ini diketahui lebih luas, tapi banyak sekali public relation homework atau PR PR relasi publik yang harus segera dibenahi di sini. Dan mengingat bahwa potensi keuntungan kalian ini miliaran rupiah. Nggak ada salahnya kalau kalian mencari seorang mungkin manajemen atau manajer yang tepat yang bisa mengatasi hal ini dan seorang PR consultant yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak ada sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Dan saya tahu bahwa kalian tidak seburuk dan sejahat apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Saya ingin tahu dan silahkan tulis komentar di bawah sini. Untuk yang ingin dibacakan, hubungi nomor di bawah sini juga. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam untuk keluarga kalian.